Indonesia bakal menjadi kekuatan global baru dunia, guys. Apabila saya melihat setelah pertemuan KTT G20 yang berlaku baru-baru ini di Bali, Indonesia sebagai tuan rumah lagi dikenali dan juga menjadi perhatian dunia. Sumber daya alam yang terdapat pada negara Indonesia itu kunci utama menyebabkan negara asing melihat dan tertumpu pada negara Indonesia. Lagi-lagi, cara kepimpinan yang dibawa oleh Presiden Jokowi sungguh luar biasa. Di sini ada menyatakan pengamat asing ini tanda-tanda Republik Indonesia jadi kekuatan global baru, guys. Apa ceritanya? Ayo sama-sama kita saksikan klip video ini. Jom. Hai guys, bertemu lagi di Tengku Ruk Channel. Semoga kalian yang menonton video ini sentiasa dirahmati dan diridhoi oleh Allah SWT. Jadi, untuk kali ini saya akan melihat ya satu perkabaran dari media asing yang mana pengamat asing menyatakan bahwa Republik Indonesia ada tanda-tanda menjadi kekuatan global baru. Ini kalau kita semak balik ke belakang ya, apabila pertemuan G20 baru-baru ini di Bali, Indonesia sebagai ketua ya, jadi dilihat dari segi kepimpinan Presiden Jokowi menyebabkan Indonesia lagi dikenali dan juga dihormati serta disegani seluruh dunia, guys. Lagi-lagi anggota KTT G20 telah melihat sendiri, telah berkunjung ke Indonesia dan dapat melihat potensi-potensi pada negara Indonesia. Jadi untuk kali ini saya akan mereaksi tajuknya pengamat asingnya. Ini tanda-tanda Republik Indonesia jadi kekuatan global baru. Jadi sama-sama kita semak info ini. Dan ini video saya tengok dari channel Indo Magazine. Kepada kalian yang menonton video ini, support juga ini channel Indo Magazine dengan memberi like, komen. Dan bagi yang belum subscribe lagi channelnya, sila subscribe channel Indo Magazine. Jadi guys, ayo kita semak dan kita dengar info berkaitan dengan pengamat asing ini yang menyatakan tanda-tanda Republik Indonesia jadi kekuatan global baru, guys. Jadi jangan kita berlama-lama lagi. Ayo langsung saja kita semak klip video ini. Jom. Stop the war. I repeat, stop the war. Sebagai pemimpin, kita semua memiliki tanggung jawab untuk memastikan situasi global yang kondusif bagi masa depan dunia. Hari ini yang pertama datang lagi dari seorang pengamat terkemuka asal negeri Tiongkok China yang baru-baru ini melihat dari hasil pengamatannya bahwa negara kita Indonesia sudah memasuki gejala-gejala untuk menjadi kekuatan global baru, bos. Ini dia punya sumber ya, dari sumber Antara Kantor Berita Indonesia. Pengamat China lihat gejala Indonesia sebagai kekuatan global baru, guys. Nah loh, lantas apa sajakah gejala-gejala yang ia lihat? Mengapa ia menyatakan bahwa Indonesia akan menjadi kekuatan global baru? Setelah ini kita bahas. Oke, kita dengar kenapa dia nyatakan begitu, apa faktor-faktor yang menyebabkan menjadi kekuatan dia katakan begitu, yang Indonesia jadi kekuatan global baru. Bukti-buktinya mana satu? Jadi kita lanjut, guys. Oke, berita pertama datang dari seorang pengamat terkemuka asal negeri Tiongkok China yang menyatakan bahwa ia mulai melihat gejala-gejala Indonesia akan menjadi kekuatan global baru. Admin kutip dari banyak sumber berita berikut. Bapak Xi Jinping, seorang pengamat negeri tirai bambu China dari National Institute of International Strategy, yaitu Profesor Su Liping, melihat adanya gejala-gejala Indonesia yang mengarah pada kekuatan global baru. Nah, lantas gejala-gejala seperti apakah itu? Apakah demam atau merinding bulu ketiak? Oke. Pada Kamis 17 November 2022 di Beijing kemarin, beliau pun menyatakan bahwa secara keseluruhan, masyarakat internasional telah menyambut kebangkitan ekonomi pasar Indonesia dan menganggapnya sebagai energi positif bagi tatanan dunia internasional. Menurutnya,
Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi telah dipercaya oleh dunia internasional karena telah mampu menjalankan misi kepemimpinannya dalam forum G20 dengan baik, bos. Ini sudah terbukti. Dilatar belakangi dengan tantangan regional dan global yang terus meningkat pada tahun 2022, ia pun melihat Indonesia sebagai ketua G20 telah mampu mengembangkan diplomasi multi arah, mendorong terciptanya perdamaian, stabilitas dan kemakmuran regional bahkan global. Kebangkitan Indonesia sebagai kekuatan global baru itu pun menurutnya ini kepala-kepala negara yang mempunyai kekuatan ekonomi yang hebat ya guys, yang datang di KTT G20 baru-baru ini di Bali. Indonesia ketua ketua pada pertemuan ini. Yang menjadi ketua pada masa itu Presiden Jokowi ya, ketua di pertemuan G20 untuk tahun 2022 nih. Didasari oleh 3 hal, bos, yakni kekayaan sumber daya alam, tatanan sosial dan politik yang relatif stabil, dan terus mengembangkan infrastruktur yang memiliki daya tarik pemodal asing. Politik, lepas itu sumber daya alam, lepas itu dari segi pembangunan. 3 perkara ini yang di-highlight. Profesor Suliping pun juga menambahkan bahwa Indonesia kini juga dipandang sebagai negara berkembang terbesar ketiga di dunia. Berpenduduk Mustandang sebagai negara. Suliping pun juga menambahkan bahwa Indonesia kini juga dipandang sebagai negara berkembang terbesar ketiga di dunia. Negara besar, negara berkembang besar ketiga di dunia ya. Berpenduduk muslim terbesar di dunia, ekonomi terbesar di Asia Tenggara, angkatan tenaga kerja mudanya melimpah, pasar yang luas, dan kebijakan sektor industri dari hulu hingga hilir yang tertata dengan baik. Hal inilah yang menurutnya menunjukkan kuatnya pengaruh Indonesia baik di kawasan maupun dunia. Mantap, mantap, Jos. Mantap. Nah guys, jadi itulah serba sedikit info tentang pengamat asing mengatakan bahwa inilah tanda-tanda Republik Indonesia jadi kekuatan global baru. Kalau ditengok daripada info ini, ada 3 perkara ya, dari segi politik, lepas tu dari segi sumber daya alam, dan juga dari segi pembangunan. Kalau ditengok politik ya, dari segi stabilan politik, Indonesia memang stabil ya, dan saya tertarik sebenarnya apabila gandingan mantap nih kedua-dua pemimpin Bapak Jokowi dengan Bapak Prabowo Subianto berganding bahu ya, sama-sama membangunkan Indonesia itu sehingga menjadi perhatian dunia dan juga menjadi kebanggaan bagi rakyat Indonesia. Jadi walaupun Bapak Prabowo ini musuh dalam politik, mereka berdua ni musuh dalam politik, tetapi Jokowi dia membawa masuk dalam kerajaannya dan sama-sama membangun negara. Itu satu poin ya dari segi skill, politik Indonesia, kepintaran dan juga kebijakan Presiden Jokowi. Yang kedua dari segi sumber daya alam, ya saya akui ya, dan saya pernah melihat graf tentang kekuatan ekonomi ya Indonesia, khususnya pada sumber daya alam yang terdapat pada negara Indonesia. Yang pertama seperti batu bara, emas, timah, tembaga dan banyak lagi. Tapi yang saya highlight di sini batu bara ya. Dan batu bara ini merupakan satu sumber bahan mentah ataupun yang sentiasa diperlukan oleh banyak negara, terutamanya negara-negara yang membangun seperti China, Rusia, Amerika begitu. Jadi di Indonesia nih sampai dia stop ya, nikel, ada satu lagi nikel. Nikel ni dia stop. Jadi apabila stop, dia negara-negara asing yang memerlukan nikel ni sehingga jadi ada seumpama jadi halangan pada negara tersebut untuk memproduksikan bahan-bahan itu, karena apabila Indonesia menghentikan ekspor nikel, peluang-peluang pekerjaan pada negara tersebut yang mengimport nikel dari Indonesia itu terhalang, terbantut. Jadi rakyat negara tersebut
akan ya tiada kerja macam tu. Jadi itu kekuatannya, kekuatan pada Indonesia. Yang ketiga dari segi pembangunan. Ya, kita sudah tahu pembangunan negara Indonesia begitu pesat ya. Dan lagi-lagi baru-baru ini apabila pertemuan G20 ada beberapa projek mega yang dirasmikan oleh Bapak Presiden seperti kereta cepat ya, Jakarta Bandung, lepas tu yang masjid itu dan banyak lagi lah. Dia sempat merasmikan. Jadi inilah bukti ya bahwa inilah tanda-tanda Republik Indonesia jadi kekuatan global baru. Jadi menjadi tumpuan ya pada masa kini oleh dunia. Indonesia mempunyai kekuatan, memang benar guys. Jadi bagaimana pula pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Nanti kalian komen di bawah. Jadi itu saja guys. Saya rasa info ini amat menarik dan menjadi inspirasi ya. Jadi kepada kalian yang menonton video ini, kalian boleh komen di bawah apa pandangan kalian terkait dengan perkara ini. Kalian komenlah di bawah. Jadi sampai berjumpa lagi. Kita bertemu lagi di video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.